Joseph selaku mata kuliah Manajemen Underwriting. Pada kesempatan kali ini saya akan menghantarkan kelompok 3 yang beranggotakan DA untuk membahas mengenai filosofi underwriting. Dari narasumber selanjutnya untuk menanya dipersilakan, apabila ada tanggapan atau pertanyaan kepada narasumber dipersilakan. Izin bertanya, pada poin underwriting policy note disebutkan underwriting guidelines. Nah, sebutkan apa itu underwriting guidelines? Izin menanggapi tentang pertanyaan. Pada poin underwriting filosof disebutkan underwriting guidelines. Maksudnya underwriting guidelines atau panduan umum underwriting adalah standar umum yang menetapkan parameter-parameter yang akan digunakan untuk menggolongkan calon tertanggung ke dalam kelas risiko yang telah ditentukan untuk masing-masing produk asuransi. Panduan umum untuk asuransi perorangan biasanya mencakup sejumlah karakteristik termasuk tinggi dan berat badan, tekanan darah, kadar kolesterol, dan adanya kondisi kesehatan khusus. Izin bertanya lagi, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, bagaimana dasar hukum penerbitan polis asuransi Islam, asuransi dalam bentuk elektronik? Izin menanggapi, polis asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis. Polis asuransi tersebut dapat diterbitkan dalam bentuk hard copy atau digital atau elektronik. Dengan memenuhi ketentuan mengenai polis asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undang. Dasar hukumnya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 atau PJOK 05 Tahun 2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi. Izin bertanya lagi, pada slide ke-10 saya mendengar bahwa proses underwriting di AJB Bumi Putra Syariah Semarang terdapat 3 konsep dasar perusahaan tersebut. Bisakah narasumber jelaskan ketiga hal tersebut? Izin menanggapi pertanyaan dari penanya mengenai 3 konsep dasar perusahaan di AJB Bumi Putra. Di perusahaan AJB Bumi Putra Semarang itu terdapat 3 konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan itu sendiri. Yang pertama itu tentang kemungkinan menderita kerugian, di mana kondisi menerima dan menolak suatu kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu si nasabah. Kemudian yang kedua tingkat resiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan mendatang. Dan yang ketiga itu hukum bilangan, di mana maksud dari hukum bilangan makin banyak objek yang mempunyai resiko yang mana yang sama atau hampir sama akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran resiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan. Kemudian
Kemudian pada PT AJB Bumi Putra juga ada beberapa yang harus diperhatikan kepada para underwriter. Yang pertama tentang kompetisi, di sini dituntut kematangan seorang underwriter, dan underwriter yang baik adalah underwriter yang adil. Yang kedua, penyebaran risiko dan volume. Yang ketiga, survei akan memungkinkan underwriter memperoleh setiap detail kemungkinan mengenai risiko kondisi fisik dan juga kesempatan mengamankan informasi mengenai keadaan moral permohonan. Mungkin itu tadi beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh penanya kepada narasumber. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan. Semacam menganut pada prinsip syariah. Yang pertama, dia kan prinsipnya tolong menolong nih. Apabila terkena musibah, maka yang lain ikut membantu. Beda dengan di konven. Di konven kan dari akad jual beli, kemudian lagi dan untuk dirinya sendiri dan perusahaan, tidak untuk semua nasabah. Tergantung sama seperti anggapan ulama. Ada ulama yang mengatakan asuransi itu biar perusahaan tetap haram. Ada. Iya, ada. Sama halnya juga dengan konvensional. Jadi tergantung anggapan masing-masing orang. Cuma yang memang pure syariah, tidak hanya satu kamar aja syariah, memang itu dihalalkan, terbebas dari unsur riba, maisir, dan gharar. Tuh. Dan dia punya prinsip sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaannya pun pengelolaan secara transparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi, adil semua. Kemudian lagi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, itu yang syariah. Nanti kita berbicara lebih lanjut mengenai anggapan orang mengenai halal dan haram ini. Soalnya ini ya lebih kepada pribadi masing-masing. Gimana, bisa diterima nih? Mungkin itu tadi diskusi mengenai filosofi underwriting. Mohon maaf jika kami ada salah. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.